Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tutimmus shalihat wa tarfa'u biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighu biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anna sayyida sadat wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dinamakan cinta? Cinta adalah sebuah kasih sayang kepada kekasihnya, yang dimana dengan cinta inilah seseorang dapat menjauhi apa-apa yang dilarang oleh kekasihnya, dan dengan cinta ini pula seseorang dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh kekasihnya. Maka inilah yang dinamakan cinta. Lalu Al-Fakir menganalogiskan atau menganalogikan seperti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad, kata Allah, la ma khalaqtu aflak. Jikalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka tidak akan kuciptakan dunia ini. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan 3 kali laulaka, maka berarti Allah Subhanahu wa taala benar-benar cinta kepada nabi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawablah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jikalau kau ciptakan bumi untukku, lalu aku untuk siapa ya Allah, kata Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, anta li ya Muhammad, kata Allah, engkau untukku wahai Muhammad. Lalu bertanya balik Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, jikalau aku ciptakan dunia untukmu dan aku ciptakan engkau untukku, lalu aku untuk siapa ya Muhammad, kata Allah. Lalu menunduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutlah firman Allah Subhanahu wa taala, ana liman yusalli alaik, kata Allah, aku untuk orang-orang yang berselawat kepadamu. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada kita, maka hendaknya kita berselawat kepada kekasihnya. Saking besarnya keutamaan orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, man shalla alayya, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang berselawat kepadaku, raddallah ruhi bi raddis salam, kata Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salam bagi orang-orang yang berselawat kepadaku. Maka itulah sebuah keutamaan orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka otomatis jikalau Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tersebut berada di sisi bagi orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu itu cinta Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Lalu bagaimana nabinya? Lalu bagaimana kekasihnya cinta kepada umat-umatnya? Dikatakan, pernah diceritakan di dalam kitab Tafsir Jalalain, yang dimana di saat sangkakala kedua dibunyikan, sangkakala kedua ditiup oleh malaikat Israfil, maka ketika itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya. Lalu datang kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, hari apakah hari ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril berkata, hari ini adalah hari kebangkitan manusia ya Rasulullah. Maka ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam refleks, langsung pergi ke padang mahsyar untuk melihat daripada umat-umatnya. Di mana pada saat itu ada umat-umat yang tenggelam dengan keringatnya,
ada umat-umat yang tenggelam dengan setengah keringatnya, ada umat-umat yang kepanasan, ada umat-umat yang sejengkal matahari di atas kepalanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan minum kepada umat-umatnya dengan air dari telaga Kausar. Ada yang minum dengan tangan Nabi Muhammad, ada yang minum dengan tangan-tangan malaikat. Lalu pada saat itu mulailah hisapan manusia dari umat Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," kata Nabi Muhammad, "mulailah hisapan dari umatku ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Muhammad. Maka mulailah hisapan manusia dari umat Nabi Muhammad. Setelah selesai umat-umat Nabi Muhammad dihisap oleh Allah, barulah umat-umat Nabi lain dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai hisapan manusia, ada yang masuk ke daripada surganya Allah Subhanahu wa taala dan ada juga yang masuk daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah ada umatku di nerakanya Allah Subhanahu wa taala?" Maka Jibril pun menjawab daripada pertanyaan Rasulullah, "Ada ya Rasulullah," kata malaikat Jibril. Lalu pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud di depan Allah Subhanahu wa taala sambil menangis. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, satu'ti madza turid," kata Allah Subhanahu wa taala. "Ya Muhammad," kata Allah, "angkat kepalamu wahai Muhammad, akan kuberikan apapun yang engkau inginkan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dinaikkan atau diambil umat-umat yang di dalam neraka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di mana keimanan di dalam hatinya sebesar biji zahra. Maka diangkatlah umat-umat Nabi Muhammad yang di mana imannya sebesar biji zahra ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah masih ada umatku di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala?" Maka malaikat Jibril pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Masih ada ya Rasulullah," kata malaikat Jibril. Lalu datang lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud lagi yang kedua kalinya, menangis lagi di depan Allah Subhanahu wa taala yang kedua kalinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman yang sama, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak," kata Allah. "Ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, satu'ti madza turid," kata Allah. "Aku akan memberikan apapun yang engkau inginkan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dinaikkan umat-umatnya, diambil umat-umat yang di dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang di mana di dalam dunia dia pernah berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 1 kali. Maka habislah sudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah bukti cinta Nabi kepada umat-umatnya. Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad itu terkena imbasnya daripada cinta Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita. Kita terkena imbasnya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin masuk surga Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Dikarenakan dikatakan manusia setiap harinya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap harinya berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan juga sempurnanya ibadah seseorang itu terletak pada umur 50 tahunnya. Sedangkan umat-umat Nabi Muhammad itu hidup tak jauh dari 70 tahun atau 80 tahun. Maka hanya 20 tahun atau 30 tahun saja kita sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita mengharapkan dari ibadah kita, maka sungguh jauh wahai saudara. Lalu bagaimana kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Tak lain dan tak bukan ialah dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka umat-umat Nabi Muhammad dapat masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala itu dikarenakan imbas dari cintanya Allah kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.